yang lebih lemah lagi. Tapi saya bilang sih, kalau fundamentalnya kuat seperti ini, untuk membaliknya tidak terlalu rumit. Tapi untuk saya sih, ini bukan tanda pemburukan dipicu oleh memburuknya ekonomi domestik. Dibanding negara lain kita masih kuat. Bahkan dibanding Malaysia, Thailand, dan lain masih kuat. Cuma gerakan nilai tukarnya beda kan. Anda lihat Malaysia menguat, Thailand menguat terhadap dolar. Relatif ya dari awal tahun sampai sekarang. Tapi kan akan begini-begini. Coba Anda tanya ke Bank Sentral kenapa seperti itu. Mungkin saya bukan ahlinya di sini, tapi yang jelas adalah fondasi ekonomi kita tidak berubah, bahkan akan cenderung semakin cepat. Karena kita akan semakin terus perbaikin kendala-kendala di perekonomian. Terus sebentar. Ya. Ini kan juga terjadi kan noise yang seolah menggambarkan ekonomi kita sedang menuju keterpurukan dalam beberapa bulan ke depan. Mereka bilang kan 3 bulan waktu itu kan berarti 2 bulan lagi, Juni, Juli. Tapi keadaannya nggak seperti itu. Noise dari pemerintah sudah kita rapikan nih, pajak udah nggak ada lagi. Pajak orang kaya, pajak PPN untuk jalan tol dan lain-lain itu kan nggak ada. Kalau mereka bilang renstra, kalau saya bilang nggak ada. Kenapa? Saya lebih baik saya rapikan yang ada sekarang dan kurangi kebocoran yang semaksimal mungkin. Masih cukup besar bocornya dan masih ada yang main-main. Saya sekarang lihat perilaku pegawai-pegawai pajak kita, kalau kelihatan agak aneh, dari angka-angka ya. Rupiah itu dipengaruhi kondisi global dan ekspektasi. Noise yang disebutin di dalam negeri itu yang membentuk ekspektasi. Jadi kita mesti mengendalikan ekspektasinya sebetulnya, cuman itu bukan urusan saya, bukan daerah saya, jadi saya nggak bisa masuk sana. Cuman ketika di luar negeri juga ada yang nanya saya iseng, kamu rupiahnya dilemahin sengaja ya? Dalam ilmu moneter, ilmu exchange rate, dunia exchange rate, itu ada yang disebut beggar thy neighbor policy untuk nilai tukar. Jadi satu negara sengaja memperlemah nilai tukarnya supaya negara partner dagangnya susah berkompetisi dengan kita. Kalau Anda baca kan Malaysia komplain kan, Singapura juga Malaysia yang komplain. Kita sengaja, gue baca di mana di TikTok. Kita sengaja memperlemah nilai tukar. Akibatnya barang-barang mereka kalah bersaing. Itu ya. Saya bilang nggak begitu. Ini kita jalankan sesuai dengan fundamental yang ada. Tapi dalam jangka pendek kan ada negatif sentimen ketika itu. Ekspektasi negatif terbentuk karena banyak yang bilang kita akan jatuh. Rupiah akan menuju berapa? Level yang lebih lemah lagi. Tapi saya bilang sih, kalau fundamentalnya kuat seperti ini, untuk membaliknya tidak terlalu rumit. Nanti saya diadu dagang B ini. Melihat fakta secara utuh, menelusuri yang tak terlihat, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mendalam. Saksikan di Poin Investigasi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.